Selamat datang di Extra Smack, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode SmackDown hari ini tanggal 25 Juli 2026. Di pembuka SmackDown hari ini, General Manager Raw Adam Pearce jadi penengah di sesi tanda tangan kontrak SummerSlam antara Gunther sama General Manager SmackDown Nick Aldis. Pearce ngejelasin kalau dengan nanda tanganin kontrak ini, Aldis lepas jabatan sebagai GM SmackDown dan posisinya bakal diambil alih sama Pearce. Dia juga negasin kalau WWE nggak bakal bertanggung jawab atas apapun yang terjadi begitu pertandingan dimulai karena ada klausul bebas tuntutan. Aldis bilang dia paham konsekuensinya. Dia ngaku sebenarnya nggak mau masalahnya jadi sejauh ini, tapi dia udah sampai di titik muak dan rela ngelepas jabatannya. Habis itu dia langsung tanda tangan. Gunther malah ngeremehin pentingnya sesi tanda tangan kontrak ini. Dia ngatain kalau pertandingan ini bakal jadi momen terbesar di karir Aldis, sambil ngotot harusnya Gunther lah yang jadi penantang WWE Championship di SummerSlam nanti. Gunther ngeritik kinerja Aldis selama jadi GM, nuduh Aldis iri sama dia, dan nyindir kalau Aldis gak pernah nemuin kesuksesan karir di WWE kayak yang Aldis mau. Padahal Aldis itu mantan NWA World Heavyweight Champion. Gunther mamerin deretan pencapaiannya sendiri, nanda tanganin kontraknya, terus janji bakal nambahin nama Aldis ke daftar legenda yang udah pernah dia kalahin. Dia bahkan bilang bakal ngabisin karir Aldis sebelum bener-bener dimulai. Aldis ngebales kalau Gunther emang percaya sama semua omongannya tadi, harusnya dia nggak perlu ngulang-ulang terus. Aldis ngingetin Gunther kalau setelah kejadian Gunther nampar dia dan Triple H resmiin pertandingan SummerSlam ini, kelihatan banget kalau Gunther sebenarnya nggak pernah mau konfrontasi ini terjadi. Aldis ngaku kalau dia udah 3 tahun nggak bertanding dan nggak punya beban rugi apa-apa. Terus dia bersumpah kalau dia bisa ngalahin Gunther, si julukan karir killer ini bakal berubah jadi pegulat yang dikalahin sama bosnya sendiri. Habis ngomong gitu, Aldis langsung ngehantam Gunther pakai mic dan ngelanjutin serangannya. Gunther pakai low blow sebelum akhirnya bikin Aldis melayang nembus meja pakai powerbomb. Petugas WWE pun langsung masuk ke ring buat melerai mereka berdua. Menurutku mereka berhasil banget bikin tensi dan rasa benci di antara keduanya makin berasa. Gunther ngomongin hal yang sama kayak biasanya soal Nick Aldis yang iri sama dia, dan Aldis balas nyindir. Mungkin aja Gunther yang sebenarnya cemas bakal kalah lawan orang yang udah 3 tahun gak bertanding. Dua-duanya punya argumen yang mantap. Aku sih pengen lihat Aldis menang di SummerSlam, tapi gak yakin juga itu bakal terjadi. Gak tahu ya apakah WWE ngelihat Aldis bakal aktif bertanding terus ke depannya. Tapi kalau mereka mau ngebuat karirnya melejit lagi, kemenangan ini bakal gede banget artinya. Apapun itu, aku nikmatin build up ke pertandingan ini dan aku suka dua-duanya. Bakal jadi pertandingan yang seru di SummerSlam nanti. Backstage, Sami Zayn menyela Cathy Kelly dan ngeluh soal dia yang dipaksa ngebela WWE Championship di acara yang bahkan dia bukan bagian dari situ. Terus malah kehilangan kesempatannya gara-gara harus ngelawan Cody Rhodes dan CM Punk. Sami pertanyakan kenapa namanya nggak ada di SummerSlam padahal pertandingan besar lainnya udah pada masuk. Adam Pearce ngomong ke Sami kalau pertandingan WWE Championship antara Cody Rhodes sama CM Punk itu udah final. Sebagai gantinya, Pearce ngumumin kalau pemenang pertandingan Fatal 4-Way antara Damian Priest, Trick Williams, Royce Keys, dan Finn Balor bakal bertanding lawan Sami di pertandingan SummerSlam No. 1 Contender Match. Ini ngasih Sami kesempatan buat ngerebut posisi nantang gelar lagi. Walaupun Sami protes karena ngerasa nggak harusnya berjuang dari awal lagi buat dapat posisi itu, akhirnya dia nerima pertandingan tersebut dan minta nggak ada lagi kejutan atau gangguan dari luar ring. Terus, Fatal Influence Women's Tag Team Champions mamerin kemenangan sabuk mereka, bilang kalau Brie Bella dan Paige gak bakal pernah nemuin kata lupa sama apa yang udah terjadi. Jessie Jen ngeluh karena nggak dimasukin ke WWE Women's Championship Ladder Match dan janji bakal ngerebut Women's United States Championship milik Tiffany Stratton di masa depan. Jessie juga ngeprediksi kalau Lady Reed bakal bikin malu Brie Bella. Lady Reed yang ditemenin Jessie Jen dan Fallon Henley ngelawan Brie Bella yang didampingi Paige. Lady nguasain sebagian besar pertandingan setelah megang kendali di awal dan terus unggul sampai jeda iklan. Lady sempat nyoba nyolong kemenangan pakai tali ring buat nambah tekanan pas pinfall, tapi wasit ngeliat aksinya. Brie langsung ngebalas pakai sunset flip untuk memenangkan pertandingan. Selesai pertandingan, Fatal Influence langsung ngeroyok Brie dan Paige sampai akhirnya Nikki Bella return, lari ke ring buat nyelamatin mereka.
The Bellas berhasil ngambil alih kendali dan mereka daratkan Racket Tag 2.0 ke Jacy Jayne. Nikki Bella terus nantang Fatal Influence buat pertandingan Six Woman Tag Team di SummerSlam. Dia bilang Fatal Influence itu cuma datang dari liga kecil, nyolong sabuk Women's Tag Team dan lupa siapa yang udah ngerintis jalan buat mereka. Tantangan itu langsung disambut meriah banget sama para penonton. Ini pertandingan yang biasa aja sih, tujuannya emang cuma buat ngelanjutin alur cerita antara kedua tim dan nyiapin kejadian setelah pertandingan. Welcome back Nikki Bella yang udah absen bertanding lebih dari 3 bulan gara-gara cedera pergelangan kaki yang lumayan parah. Nikki ini favoritku di antara The Bella Twins. Match 6 Woman Tag di SummerSlam sih oke-oke aja menurutku. Finn Balor sempat ngobrol sama Katie Kelly soal SummerSlam. Dia nginget kembali kalau event itu punya kenangan malam terbaik sekaligus terburuk di karirnya. Pas dia nyabet Universal Championship tapi malah kena cedera bahu. Finn bilang dia udah bertahun-tahun berjuang buat bisa balik ke puncak lagi. Gunther tiba-tiba motong pembicaraan dan nyatain kalau nggak peduli dia bakal ngelawan Finn, Cody Rhodes atau CM Punk. Dia berniat ngerebut balik apa yang jadi miliknya sebelum akhirnya pergi gitu aja. Royce Kiss lagi persiapan buat pertandingan Fatal 4-Way pas Solo Sikoa ngingetin kalau mereka bakal jadi rekan satu tim di SummerSlam. Royce ngejelasin kalau mereka lagi bertanding di dekat kampung halamannya dan nyebutin kemungkinan dia bakal bertanding 2 kali di SummerSlam kalau sampai menang hari ini. LA Knight ngingetin Royce buat tetap fokus sama pertandingannya sekarang, sementara Solo nyemangatin kedua orang itu sambil janji bakal ngebantu mereka ngelawan The Bloodline. Di tempat lain, Chelsea Green lagi ngobrol sama Women's United States Champion Tiffany Stratton soal keberhasilannya lolos ke Women's Championship Ladder Match dan bercanda soal mereka berdua yang bakal bertanding bareng. Setelah Chelsea pergi, Black Monroe nyamperin Tiffany dan bilang kalau dia kagum sama selera dan kesuksesan Tiffany. Black ngingetin Tiffany buat nggak terlalu fokus sama Chelsea Green dan lebih merhatiin cara ngejaga sabuk juaranya. Soalnya bakal makin banyak lawan yang ngincar sabuk itu sebentar lagi. Kiana James ngelawan Chelsea Green di pertandingan kualifikasi Women's Championship Ladder Match. Kiana sempat pegang kendali lewat beberapa jurus power move dan nyaris menang lewat Falcon Arrow terus dilanjutin Codebreaker, tapi Chelsea masih bisa bertahan. Pas Kiana mau nyoba serangan lainnya, Chelsea berhasil kabur, daratkan Unprettier untuk memenangkan pertandingan buat lolos ke Women's Championship Ladder Match di SummerSlam. Kemenangan bersih yang lumayan langka buat Chelsea Green yang belakangan ini makin disukai sama penonton. Chelsea ini tipe pegulat yang udah terlalu sering kalah dalam beberapa bulan terakhir, jadi seneng rasanya lihat dia dapat kemenangan penting kayak gini. Kiana emang berbakat dan waktunya dia bakal tiba nanti. Aku cuma lega aja Chelsea yang menang di sini. Harusnya sih durasi pertandingan mereka bisa lebih lama lagi, tapi ya gitu deh. Kalau durasi SmackDown cuma 2 jam bukannya 3 jam, pasti ada pertandingan-pertandingan yang kena pangkas jadi lebih pendek kayak gini. Di backstage, Damian Priest lagi siap-siap buat pertandingan Fatal 4-Way pas R-Truth mendadak datang. Truth salah paham dan nyangka pertandingan WWE Tag Team Championship mereka bakal diadain hari ini, padahal harusnya minggu depan. Cody Rhodes ikut nimbrung dan bercanda kalau dia sama si Empang mungkin aja ikut nantang sabuk tag team itu. Setelah Truth pergi, Cody ngomong ke Damian kalau misal Damian berhasil ngedapetin kesempatan lagi buat ngincar WWE Championship, Cody berniat buat tetap bertahan sebagai juara. Damian ngebales kalau orang-orang di locker room udah bosen lihat nama yang itu-itu aja di puncak. Dan dia bersumpah bakal ngalahin siapapun yang megang WWE Championship setelah SummerSlam selesai. Cody ngehargain rasa percaya diri Damian dan ngucapin semoga sukses sebelum akhirnya jalan pergi. Ada paket video yang memperlihatkan momen CM Punk dan Cody Rhodes menang di Saturday Night's Main Event. Kejadian pas Punk nggak sengaja ngehantam Cody pakai sabuk WWE Championship habis pertandingan. Sampai momen Punk ngaku kalau itu nggak sengaja, tapi malah sengaja ngedorong muka Cody pas event SummerSlam Kick-Off. Cody Rhodes masuk ke ring terus manggil sang undisputed WWE Champion, CM Punk. Pas Punk masuk ke ring, Cody sengaja ngejatuhin mikrofonnya terus bilang kalau itu nggak sengaja, nyindir kejadian sebelumnya. Punk bilang sayang banget persahabatan mereka harus nyampe di titik ini dan nuduh Cody mulai parno. Cody nebas tuduhan itu, ngakuin kalau insiden sabuk di Saturday Night's Main Event emang nggak sengaja. Terus ngejelasin kenapa dia merasa harus ngalahin Punk di SummerSlam. Punk ngebalas kalau sabuk juara itu sendiri udah jadi alasan yang lebih dari cukup. Cody ngomong, meskipun dia respect dan peduli sama Punk, dia nggak suka sama sosok Punk.
Dia ngakuin kalau promo pipe bomb milik Punk emang ngubah industri ini, tapi Cody merasa dialah yang bawa dunia wrestling jauh lebih maju lagi. Cody ngaku dia paham banyak fans yang pengen lihat Punk ada di puncak bukannya dia, dan dia udah nerima kenyataan itu. Dia muji jajaran pegulat dan manajemen WWE saat ini, tapi ngaku kalau Punk tetap jadi satu-satunya lawan yang berasa wajib dia kalahin. Cody bilang cerita ini cuma bisa selesai kalau dia berhasil ngalahin Punk di SummerSlam. Punk malah nanya balik, apakah Cody beneran gak suka sama dia atau cuma gak bisa nerima kenyataan kalau Punk itu WWE Champion. Punk bilang Cody udah banyak belajar dari dia, sementara dia juga belajar dari Cody sejak balik ke ring tahun 2022. Punk bilang jalan mereka udah gak sejajar lagi karena semuanya bakal tuntas di SummerSlam. Punk nuduh Cody sok jadi korban dan ngebikin semua orang jadi musuhnya, sambil bawa-bawa nama Kevin Owens, Randy Orton, dan John Cena sebagai contoh. Punk janji dia nggak bakal pernah nikam Cody dari belakang karena dia bakal ngalahin Cody langsung di depan mukanya dan bikin hatinya hancur di SummerSlam. Cody bilang mereka berdua udah ngeluarin semua yang perlu diomongin, terus minta maaf duluan atas apa yang bakal dia lakuin di SummerSlam nanti. Punk ngebalas dengan ngejanjiin kekalahan telak buat Cody dan mendeklarasikan dirinya sebagai yang terbaik di dunia, baik di dalam ring maupun pas megang mic. Punk nambahin kalau nggak ada satu orang pun yang bisa nandingin dia, termasuk anak dari Dusty Rhodes. Pas Punk siap-siap mau keluar ring, Cody nahan dia dan minta musiknya sendiri yang diputar. Maksudnya supaya Punk bisa dengerin lagu yang bakal mengiringi momen Cody jadi WWE Champion 4 kali. Cody terus keluar ring diiringi musiknya. Dua-duanya ini emang jago banget kalau urusan adu promo dan mereka dapat porsi banyak buat menyampaikan argumen sambil ngebawa intensitas yang dapat. Aku nggak tahu ya, apakah ini bikin aku makin antusias atau enggak buat match mereka di SummerSlam. Soalnya jujur, aku emang udah nunggu-nunggu banget dari awal. Secara CM Punk sama Cody Rhodes itu dua pegulat terbaik di dunia saat ini. Aku yakin mereka bakal nampilin match yang luar biasa di SummerSlam nanti. Alur cerita saling respect ini emang lumayan oke sih, walau nggak bisa dibilang sesuatu yang spesial banget. Apapun itu, aku kayaknya bakal lebih milih Punk buat menang di SummerSlam nanti, apalagi dia baru aja dapat sabuk itu beberapa minggu lalu. Ada tayangan ulang yang memperlihatkan aksi Charlotte Flair yang nyerang Jade Cargill minggu lalu di SmackDown. Di backstage, Charlotte ngomong ke Katie Kelly kalau dia lagi nggak fokus sama kesempatan dapat sabuk atau pertandingan kualifikasi. Dia cuma mau balas dendam atas apa yang udah Jade lakuin ke Alexa Bliss, dan dia bersumpah bakal ngerobohin Nia Jax kalau emang itu cara satu-satunya buat bisa ketemu Jade di SummerSlam. Langsung aja masuk ke Charlotte Flair ngelawan Nia Jax di pertandingan kualifikasi interim WWE Women's Championship Ladder Match. Nia sempat dominan di beberapa momen pakai serangan-serangan powernya, sementara Charlotte ngebalas lewat beberapa momen bangkit dan dapat beberapa near fall. Di akhir pertandingan, Jade Cargill datang ke pinggir ring bareng Michin dan Bifeb. Gangguan ini makin panas sampai nimbulin keributan yang ngelibatin 4 pegulat cewek itu di luar ring sebelum akhirnya Charlotte bisa megang kendali lagi di dalam ring. Jade terus masuk ke ring dan ngehantam Charlotte yang bikin wasit ngeluarin keputusan diskualifikasi. Selesai pertandingan, Jade Cargill, Michin dan Bifeb ngeroyok Charlotte. Jade nutup serangannya pakai jurus Jedet, sementara Nia Jax cuma bisa ngeliatin dengan rasa frustasi gara-gara kalah lewat diskualifikasi 2 minggu berturut-turut. Aku suka pertandingan ini. Nia Jax menarin karakter heel yang agresif dengan bagus, dan Charlotte Flair juga tampil apik pas bangkit ngebalas sebagai babyface. Akhir pertandingan DQ emang rada kurang gila sih, tapi ini ngelanjutin alur cerita antara Jade Cargill sama Charlotte Flair. Dan uniknya di sini, Jade malah secara nggak langsung ngebantu Charlotte lolos ke ladder match. Masuk akal sih Charlotte ada di ladder match buat nambah daya tarik dan nama besar. Dia emang cocok ada di situ. Aku nebak Nia Jax bakal jadi cewek kelima di ladder match nanti gara-gara dia gagal terus dalam 2 minggu terakhir akibat keputusan DQ. Waktunya main event. Damian Priest, Finn Balor, Trick Williams, dan Royce Kiss bertanding di Fatal 4-Way Match buat menentukan siapa yang bakal jadi lawan Sami Zayn di pertandingan SummerSlam WWE Championship No. 1 Contenders Match. Royce Kiss tampil mengesankan di awal lewat beberapa gerakan powernya sebelum keempat peserta saling bergantian ambil alih kendali. Aksi makin liar sampai ke area luar ring pas Solo Sikoa muncul buat ngebantu Royce Kiss. Gak lama, The Usos terus datang dan langsung adu jotos sama Solo sebelum LA Knight ikut nimbrung, yang bikin keempat orang itu saling pukul sampai ngejauh dari area ring. Damian Priest ngelanjutin aksi dengan melompat, robohin semua di luar ring sementara pertandingan di dalam terus jalan.
Kembali ke dalam ring, Damian nyaris menang habis daratin shot of heaven ke Trick Williams, tapi Royce Keys berhasil ngegagalin pinnya. Royce kemudian hantem Damian pakai The Ultimate Spinebuster, tapi Jake Fatu mendadak narik Royce keluaring dan nabrakin badannya ke barikade pakai running hip attack. Gara-gara Royce udah tumbang, Finn Balor langsung ambil alih situasi dengan nembak Damian pakai sling blade dan shotgun dropkick sebelum akhirnya daratin coup de grace untuk memenangkan pertandingan. Di backstage, Sami Zayn nonton momen-momen akhir pertandingan itu bareng Johnny Gargano dan Candice LeRae. Lewat hasil ini, udah dikonfirmasi kalau Finn Balor bakal ngelawan Sami Zayn di SummerSlam dalam pertandingan WWE Championship No. 1 Contenders Match. Finn merayakan kemenangannya seiring acara SmackDown berakhir. Pertandingan main event yang mantap, penuh aksi dan bahkan banyak kekacauan di luar ring juga. Jake Fatu benar-benar bikin Royce Keys rugi besar gara-gara ngegagalin momen pin terus ngehajar dia habis itu. Momen itu dimanfaatin sama Finn Balor buat nyudutkan Damian Priest secara terpisah. Kemenangan Finn di sini udah paling bener sih, soalnya kita jadi bisa nemuin sosok Finn Balor yang babyface lawan karakter heel kayak Sami Zayn di SummerSlam nanti. Aku suka ide ini. Oke, secara keseluruhan rasanya kayak episode SmackDown yang biasa-biasa aja untuk standar era sekarang. Ada porsi ngobrol yang lumayan banyak di segmen Gunther lawan Nick Aldis, terus si Empang sama Cody Rhodes juga. Menurutku momen Aldis adu mulut sama Gunther malah terasa lebih dapat menariknya. Ada 4 pertandingan dan 3 diantaranya itu pertandingan cewek. Jadi senang aja lihat para pegulat cewek dapat porsi tampil yang lumayan banyak, gak kayak di Raw kemarin. Meski gitu, kalau dibandingin dari segi kualitas pertandingannya, episode kali ini berasa agak kurang nendang. Main eventnya jelas jadi match terbaik, ditambah Finn Balor yang dapat kemenangan besar buat ngelawan Sami Zayn di SummerSlam, yang dipastiin bakal jadi pertandingan luar biasa. Daftar pertandingan buat SummerSlam makin terbentuk dan udah hampir lengkap, baguslah buat dilihat. Tapi menurut kalian gimana SmackDown hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar.